Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan mata kuliah praktikum penelitian administrasi yang nantinya mahasiswa itu belajar bagaimana menyusun sebuah karya ilmiah untuk tugas akhir, yaitu skripsi, yang kadang-kadang menjadi momok bagi para mahasiswa, terutama yang mau menyelesaikan studi di S1. Mata kuliah ini harusnya sudah ditempuh berbagai mata kuliah pendahulunya, yaitu metode penelitian sosial MPS SPO 2110 semester 3, metode penelitian administrasi MPA SPA 328 semester 5, praktikum penelitian. Nah, ini dia mata kuliah yang akan saya berikan bagaimana mahasiswa menyusun karya ilmiah, diawali dari masalah sampai dengan membuat laporan penelitian. Itu seperti itu. Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang skripsi, diawali dulu bab pertama, yaitu bagaimana membuat proposal penelitian yang baik dan benar. Ada beberapa langkah. Ini ada 5 langkah agar para mahasiswa membuat skripsi atau proposal itu baik tetapi juga benar hasilnya. Langkah yang pertama adalah penjajakan objek penelitian. Langkah yang kedua adalah tetapkan atau identifikasikan masalah. Langkah yang ketiga adalah buatlah judul penelitian yang relevan dengan masalah. Yang keempat adalah kumpulkan literatur pendukung. Yang kelima, buatlah desain penelitian. Langkah yang pertama terlebih dahulu, penjajakan objek penelitian. Calon peneliti memang paling tidak harus datang ke objek penelitian karena harus mengetahui tentang apa? Tentang masalah yang akan diteliti. Terutama apa? Terutama hal yang berkaitan dengan identifikasi masalah. Nanti di tahap kedua Anda akan berkaitan dengan masalah. Ada beberapa keuntungan yang boleh Anda raih ketika Anda penjajakan ke objek penelitian. Keuntungan yang pertama, Anda itu akan dimudahkan kalau Anda itu mempunyai kenalan ataupun channel yang ada di objek penelitian. Kenapa seperti itu? Lebih mudah menghubungi, lebih mudah nanti kalau penggalian data, dan akan dibantu dengan hal-hal yang menurut orang-orang itu sulit, tetapi Anda terbantukan dengan adanya orang yang ada di dalam objek penelitian tersebut. Itu penjajakan ke objek penelitian. Silakan para mahasiswa bebas mau meneliti di mana saja, yang penting Anda paling tidak menjajaki dulu objek penelitian. Langkah yang kedua, tetapkan atau identifikasikan masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara teori dengan realita, atau antara apa yang diharapkan tetapi di kenyataannya itu berbeda. Itulah yang disebut dengan masalah. Manakala ada hal-hal yang bertentangan ataupun senjangan di dalam realita, Anda harus mengetahui bahwa itu adalah masalah dan harus dicari solusi atau penyelesaiannya. Di dalam proses pengidentifikasian masalah ini, peneliti memang harus cermat membedakan mana masalah, mana bukan masalah. Contoh, para pegawai negeri itu digaji, dinaikkan gajinya agar kinerjanya itu tinggi, disiplinnya itu tinggi. Tetapi kenyataannya di lapangan para pegawai negeri itu mengindahkan hal-hal yang seperti ini. Tidak disiplin, kinerjanya rendah. Kalau naikkan pangkatnya, hanya berlaku 2-3 bulan, setelah itu biasa kembali. Itulah masalah yang harus diselesaikan dan harus diteliti. Yang ketiga, buatlah judul penelitian yang relevan dengan masalah.
Judul penelitian itu adalah berbanding terbalik dengan masalah. Artinya apa? Artinya kalau Anda membuat judul analisis efektivitas penyaluran dana BOS, berarti penyaluran dana BOS itu masalahnya tidak efektif, tidak sampai ke sasaran atau tidak sampai ke tujuan. Itu permasalahannya. Kalau Anda membuat judul pengaruh, misalnya semangat kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja, berarti permasalahannya juga tentang kinerja pegawai yang ada di sana yang disebabkan oleh semangat kerja dan motivasi kerjanya rendah. Itulah yang disebut dengan masalah, dan nanti diangkat pada judul penelitian. Itu seperti itu. Yang keempat, kumpulkan literatur pendukung. Kalau sudah bisa menemukan masalah, membuat judul penelitian, kumpulkan literatur pendukung sebagai apa? Sebagai pendukung di dalam apa? Di dalam penelitian. Carilah literatur-literatur yang sesuai dengan judul atau tema atau variabel yang saudara teliti. Jadi, jangan di luar konteks mencari literatur yang di luar apa yang saudara teliti. Apalagi misalnya kalau di luar disiplin ilmu administrasi negara yang saudara tekuni ini. Itu seperti itu. Literatur pendukung ini boleh buku, itu sesuatu yang biasanya wajib, boleh makalah, boleh laporan penelitian, boleh skripsi kakak kelas Anda, boleh tesis, boleh disertasi, boleh juga mencantumkan tentang sumber-sumber internet atau hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi yang sekarang sedang berlaku. Silakan Anda pilah-pilah kira-kira teori ataupun kupasan-kupasan mana yang sedang in di dalam internet tersebut. Boleh juga ditambah lagi dengan jurnal-jurnal penelitian. Itu literatur pendukung. Yang kelima, buatlah desain penelitian. Desain penelitian ini adalah merupakan kerangka ataupun konsep ataupun juga rencana untuk sebuah penelitian. Biasanya diawali dengan A. Latar belakang masalah, B. Batasan masalah, C. Perumusan masalah, D. Tinjauan tujuan penelitian dan kegunaannya, E. Tinjauan pustaka, F. Kerangka berpikir, G. Metode penelitian. Inilah yang nanti akan para mahasiswa tulis, yang akan saudara tempuh kalau membuat proposal penelitian yang baik dan benar. Semoga para mahasiswa bisa melalui langkah-langkah ini. Yang berikutnya adalah bagaimana membuat pendahuluan yang baik dan benar. Pendahuluan biasanya di sebuah karya ilmiah itu diawali dengan latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini isinya apa sih sebenarnya? Latar belakang penelitian ini diawali dari deskripsi masalah secara global tentang tema yang saudara teliti. Kalau kita berbicara masalah beras miskin, berarti kita berbicara masalah kemiskinan. Kalau kita berbicara masalah implementasi, kita berarti berbicara masalah kebijakan publik. Kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia, berbicara motivasi, berbicara kinerja, itu berarti masuk ke dalam ruang lingkup manajemen publik dan sebagainya. Bawahnya adalah data-data pendukung. Tampilkan data pendukung baik berupa tabel, grafik maupun prosentase-prosentase yang menggambarkan di tempat penelitian itu ada masalah. Data ini berupa data sekunder, jadi bukan berupa data primer, tetapi data sekunder. Bawahnya lagi adalah paparkan mengapa timbul sebuah permasalahan. Nah ini, Anda harus menguraikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya sebuah permasalahan. Kemudian
Jelaskan jika permasalahan itu tidak diatasi. Efeknya apa? Contohnya tentang kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang diharapkan itu sekarang itu harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang unggul, dalam artian bisa memuaskan kepada masyarakat. Namun demikian, sering terjadi bahwa kualitas pelayanan publik itu di dinas-dinas ataupun di kecamatan itu tidak bisa memuaskan masyarakat. Oleh karena itu, kalau ini tidak diatasi, akan menimbulkan kesan yang negatif terhadap kualitas pelayanan publik atau turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Berikutnya adalah simpulkan. Simpulkan itu artinya sebuah latar belakang harus ditutup dengan sebuah kata-kata penutup, kalimat satu paragraf, biasanya berdasarkan latar belakang di atas. Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul titik 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 dan dikunci dengan kalimat yang tidak bisa dibuka kembali. Artinya kalimat itu sudah final untuk sebuah latar belakang. B adalah pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu ada 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi lokasi, dimensi kedua dimensi waktu, dimensi ketiga adalah dimensi studi. Dimensi lokasi itu adalah menunjukkan tempat di mana Anda akan meneliti. Dimensi waktu itu adalah berdasarkan data dan kapan Anda selesai meneliti. Dimensi studi berbicara masalah tema atau judul yang saudara teliti. Inilah pembatasan masalah. Kemudian perumusan masalah di bawahnya yang C, perumusan masalah. Perumusan masalah ini juga tergantung kepada metodenya apa. Kalau metodenya kuantitatif, biasanya rata-rata bertanya tentang apakah ada pengaruh yang signifikan. Yang kedua biasanya bertanya seberapa besar pengaruhnya. Tuh, biasanya hanya 2 itu, kadang-kadang seperti itu. Kemudian ada lagi tentang komparasi atau perbandingan. Tetapi ini jarang sekali dilakukan oleh mahasiswa S1 tentang pertanyaan perbandingan. Kalau metodenya kualitatif, biasanya bertanya tentang bagaimana, misalnya bagaimana efektivitas, bagaimana implementasi, bagaimana kinerja, dan seterusnya. Tergantung kepada judulnya. Baik, itu perumusan masalah. Nah, yang bagian terakhir ini adalah tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah apa-apa yang akan dicapai, apa-apa yang akan dituju oleh hasil penelitian ini. Itulah yang namanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini pun tergantung pada 2 metode itu. Kalau metode kuantitatif, pertanyaannya yang tadi adalah seberapa besar pengaruhnya. Pertanyaannya apakah ada pengaruh. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh yang signifikan, untuk mengetahui besarnya pengaruh. Itu kalau yang kuantitatif. Yang kualitatif itu biasanya untuk menjelaskan atau untuk mendeskripsikan tema yang saudara angkat, misalnya efektivitas, produktivitas, kinerja, dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada metode yang saudara gunakan. Dan yang terakhir adalah di pendahuluan ini kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian itu ada 2, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis itu untuk pengembangan ilmu, kegunaan praktis itu untuk masukan atau memberikan sumbangan pemikiran
kepada instansi yang saudara teliti. Dalam hal apa? Dalam hal yang tema atau topiknya Anda teliti. Baik, itu para mahasiswa bagaimana membuat pendahuluan yang baik dan benar, dan isinya itu apa. Saudara itu sudah tahu di situ. Berikutnya adalah tentang bagaimana membuat tinjauan pustaka yang baik dan benar. Fungsi tinjauan pustaka adalah untuk membantu peneliti dalam membuat kerangka berpikir atau paradigma berpikir agar peneliti itu tidak terlalu bebas atau di luar konteks, sehingga didasarkan kepada teori-teori dan pendapat para pakar berbicara masalah tema yang diteliti. Contohnya tentang kepemimpinan, kita berbicara masalah pengertian kepemimpinan dan aspek-aspek yang melingkupinya di dalam kepemimpinan itu. Begitu juga berbicara masalah efektivitas, begitu juga berbicara masalah kualitas, dan lain sebagainya. Mungkin para mahasiswa punya pemikiran-pemikiran sendiri tentang definisi-definisi. Boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari jurnal, dan dari majalah, tapi paling tidak sudah masuk di dalam ISBN, itu seperti itu. Tinjauan pustaka paling tidak memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah relevan dengan tema atau judul. Arti di sini adalah apakah ini akan relevan apa tidak. Yang kedua, informasinya valid. Informasinya valid ini paling tidak yang membuat tulisan ini orang-orang yang ahli di bidangnya. Namanya informasinya valid. Itu seperti itu. Yang ketiga, berbobot ilmiah. Berbobot ilmiah dalam hal ini adalah satu, berbasis sains, diakui oleh publik, sistematis bahannya, sesuai dengan aturan ilmiah. Inilah yang disebut dengan berbobot ilmiah. Apa saja yang menjadi sumber-sumber pustaka? Di depan saya sudah menyatakan bahwa pertama, buku teks, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, majalah dan jurnal, makalah, dan yang terakhir adalah sumber-sumber dari internet. Bolehkah? Boleh. Asal penulisannya harus benar. Kemudian, apa yang terkandung di dalam tinjauan pustaka yang baik dan benar sebenarnya? Kalau apa yang terkandung di dalam tinjauan pustaka yang baik dan benar itu, paling tidak satu, memaparkan teori yang relevan. Yang kedua, menyimpulkan teori. Menyimpulkan sebuah teori. Yang ketiga, mengaitkan teori dengan teori yang lain. Yang keempat, memaparkan kontradiksi, tesis, antitesis, dan sintesis. Yang kelima, mengarah pada hipotesis atau kerangka berpikir kalau metodenya kualitatif. Baik. Memaparkan teori yang relevan. Contohnya adalah sebagai berikut. Menurut Stoner, koordinasi yang efektif adalah meliputi titik-titik-titik. Itu adalah sebuah variabel yang akan dijelaskan. Jadi Stoner ini menjelaskan tentang koordinasi yang efektif. Yang kedua, Anda akan menyimpulkan tentang pendapatnya Stoner. Kesimpulan itu tidak boleh lepas dari konteks atau konsep yang dipaparkan oleh si pembuat definisi atau pengertian tersebut. Jadi tidak boleh keluar dari konteks. Itu seperti itu. Yang kedua, kadang-kadang kita akan menghubungkan antara pendapat seorang pakar yang satu dengan pendapat pakar yang lain. Itu sebenarnya pendapatnya hampir sama. Biasanya diberi kata-kata sejalan dengan pendapat di atas. Nah, ini kata-kata sejalan dengan pendapat di atas boleh. Kemudian hampir sama dengan pendapat di atas boleh. Ada lagi yang paralel dengan pendapat di atas, bolehkah? Boleh. Itu hanya seni bagaimana merangkai sebuah kata-kata agar bisa nyambung dengan
definisi di atasnya. Namun demikian, saya paparkan tadi harus ada pendapat yang berbeda. Biasanya ada kata-kata pembanding, bisa namun, bisa juga dengan tetapi. Bisa namun juga tetapi. Tetapi di dalam bukunya manajemen karangan misalnya John mengatakan bahwa koordinasi yang efektif seperti ini, tidak seperti yang di atas. Saya kira itu para mahasiswa yang bisa saya berikan, dan saya memberikan tugas kepada para mahasiswa. Yang pertama, nih, tolong dicatat tugas yang pertama, buatlah judul penelitian dan di bawahnya permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Yang kedua, coba saudara buat latar belakang. Membuat latar belakang. Yang ketiga, membuat pembatasan masalah sesuai dengan yang saya terangkan tadi. Yang keempat, membuat perumusan masalah teoritis. Yang ketiga, membuat tujuan dan kegunaan penelitian. Saya kira itu tugasnya, dikumpulkan, dikirimkan melalui WA grup ini, grup yang ada di kelas ini. Saya kira begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.